Perkenalkan, nama saya Martinus Giring dari angkatan 2020, jurusan Teknologi Rekayasa Elektro. Pada kesempatan atau tugas kali ini, saya akan membuat rangkaian LED yang nantinya akan dimasukkan ke dalam CAD atau aplikasi CAD, yaitu SolidWorks yang saya pakai, dan kemudian membuat isinya. Langkah pertama yang saya buat yaitu membuka aplikasi CAD dan kemudian membuka schematic layer editor. Nah, setelah ini rangkaian skematik yang saya buat, dimana cara mencari setiap komponennya yaitu ada di sebelah kanan plus simbol, tekan, dan kemudian tekan di sembarang tempat. Nah, sehingga muncul library simbolnya. Nah, di sini saya memakai 4017. Kita tinggal ketik aja 4017. Nah, dia akan muncul. Yang saya pakai di sini yang ini. Kemudian tekan OK. Nah, dia akan ikut seperti ini. Nah, bisa kita cara mengcancelnya karena saya sudah buat, tinggal klik kanan dan cancel. Dan begitu juga dengan NE 555P. Kita cukup tekan aja NE 555P. Nah, ada yang D, ada yang P. Dan di sini saya pakai yang P. Caranya sama, kita tinggal tekan, dan kalau mau hapus atau cancel, kita klik kanan aja. Nah, setelah semua komponen saya inputkan atau ambil, ini ada LED sebanyak 10, dan saya wire atau hubungkan. Nah, cara menghubungkannya itu ada sebelah kanan, ada plus wire. Kita bisa contohkan, ini kita hapus dulu. Ini ada delete item, kemudian tekan yang mana yang mau kita delete. Nah, seperti ini. Kemudian di wire, cara mewire-nya itu kita tinggal tekan pada komponen dan hubungkan ke komponen yang ingin kita hubungkan. Nah, sesimpel itu caranya. Setelah seperti ini, setelah rangkaian sudah jadi, kita buat, kemudian kita save as, save current sheet. Di sini saya sudah nge-save ya. Dan langkah selanjutnya yaitu ke assign PCB footprint to schematic symbol. Nah, di sini kita bisa memilih 3D komponen yang akan kita gunakan. Nah, misal kapasitor, kemudian kita cari di sini kapasitor yang THT. Kemudian setelah kita klik kapasitor THT, ada sebelah kanan filter footprintnya. Misal nomor 1 kita klik kiri, kemudian klik kanan view footprint. Nah, setelah ini cara untuk melihat 3D-nya yaitu ada di sini 3D display. Kita tinggal tekan aja. Nah, seperti ini. Dan kita pilih aja sesuai yang kita inginkan, karena di sini kita hanya membuat ke 3D-nya saja, bukan menjalankan. Nah, misal saya milih yang ini, kita tinggal tekan 2 kali pada bagian ini. Nah, di sini juga kapasitor, kita samakan aja, dan kemudian LED. Kemudian kita lagi di sini LED, ada THT. Nah, ada LED yang kita ambil LED yang ini aja. Nah, LED-nya seperti ini. Kemudian tekan 2 kali. Nah, setelah kita tekan 2 kali, kemudian yang selanjutnya kita tekan lagi yang sama, yaitu ini jadi. Nah, sampai
ke LED 10. Nah, di sini ada resistor, kita cari resistor R. Nah, ini resistor THT. Nah, saya bisa pakai yang ini aja, kita tinggal tekan 2 kali. Dan R pot atau potensiometer, cari potensiometer THT. Nah, di sini ada. Nah, kita bisa buat yang ini. Kemudian NE55. Nah, NE55 ini ada di PDIP atau page DIP. Nah, di sini. Dan saya ambil yang NE55. Nah, misal kita pakai yang ini aja, tinggal tekan 2 kali. Dan yang 4017 ada di page DIP juga, tapi dengan kaki yang lebih banyak. Nah, sebagai contoh aja, saya buat yang ini aja sebagai contoh. Setelah seperti ini, kita save skematik. Nah, kemudian kemudian langkah selanjutnya kita ke bagian menu utama, dan kemudian tekan maksud saya kita ke sini, kemudian tekan run PCB new to layout. Kemudian ada update PCB from schematic. Nah ini semua komponen yang kita pakai tadi. Kemudian update PCB, kemudian close. Nah, ini di sini kita ngerouting atau membuat jalur sesuai yang kita inginkan, bentuk yang kita inginkan. Caranya yaitu bisa kita tekan M. Nah, M untuk ngedrag komponen, dan R untuk memutar komponen sesuai yang kita inginkan. Nah, pada tugas ini saya tidak menjelaskan secara lengkap lagi, karena menurut saya nanti waktu sudah tidak cukup atau berlebih. Nah, di sini kan saya sudah selesai membuat tugasnya. Nah, ini hasil routing atau hasil yang saya buat. Nah, ini jalur luar, ini adalah bentuk dari PCB kita nanti. Nah, di sini kita bisa kita view dalam 3D viewer. Nah, seperti ini. Sebelumnya di sini atau potensiometer 3D komponen 3D-nya tidak ada, tapi saya tambahkan dari properti. Nah, di sini ada plus. Di sini bisa kita hapus dulu semua. Maksud saya di 3D setting. Kemudian ini bisa kita hapus. Nah, kalau kita hapus, kita 3D view lagi, dia tidak akan potensialnya akan hilang. Tidak seperti komponen yang lain yang sudah memang ada 3D-nya di KiCad ini. Cara nambahinnya ini yaitu
klik kanan pada potensiometer tadi, kemudian properti, dan kemudian ke 3D setting, tambah. Nah, cari folder yang sudah kita download. Nah, di sini saya sudah download. Nah, di sini banyak yang saya download. Nah, seperti itu. Nah, misal nih aku mau pakai yang ini, tinggal oke dan sesuaiin. Cara nyesuaiinnya itu ada di sebelah sini. Kita tinggal putar X biar ke dalam, dan Y untuk maju atau mundur, dan putar sebesar minus 90 derajat, kemudian dimajukan dan ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian bagian bawah biar nempel ke PCB-nya. Nah, seperti ini. Setelah itu bisa kita oke. Dan ketika kita 3D view lagi, nah potensinya sudah muncul. Setelah itu kita pergi ke PCB nya tadi atau routingnya tadi, kemudian kita pilih file dan ekspor dalam bentuk step. Nah, di sini saya ganti namanya tugas jam step, kita ganti aja namanya 1234. Nah, kemudian ekspor, close, dan buka file yang sudah kita save tadi. Ini dia. Nah, di sini saya menggunakan SolidWorks 2019 untuk previewnya. Nah, ini nih nanti jadinya seperti ini. Setelah saya buka ke Proteus, ini hasil yang sudah saya buat ke dalam Proteus, dan saya menambahi di sini kakinya supaya nanti kaki-kaki komponen ini tidak bersentuhan langsung dengan casing yang akan saya buat. Nah, langkah pertama yang saya membuat casingnya itu yaitu membuat bagian bawah. Nah, ini membuat bagian bawahnya. Nah, dan saya buat ininya juga, kakinya juga. Setelah saya buat bagian bawah, saya buat juga bagian belakang dan bagian depan. Ini untuk tempat atau lubang potensiometernya sehingga dapat diputar untuk menghidupkan legnya. Ini bagian samping. Dan ini bagian atas. Nah, karena pada pembuatan tiket saya buat angka L LED. Nah, kemudian saya assembly semua casing samping, depan, belakang, atas, bawah, dan juga ke PCB tadi. Nah, jadinya seperti ini. Ini hasil assembly yang sudah saya buat. Di sini saya buat transparansinya. Di sini saya buat jadi transparan supaya kelihatan ke dalam. Bisa kita matikan juga transparansinya. Nah, seperti ini.
Nah, seperti ini. Dan ini nanti dimatikan aja transparansinya, karena nantinya LED-nya itu supaya kelihatan berbentuk L. Nah, berbentuk L ini sering dijumpai di mobil atau di di siku mobil gitu, atau di setiap sudutnya. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya jelaskan, dan tidak mungkin saya buat langkah dari awal sampai akhir secara penuh, karena saya membuatnya aja udah beberapa hari, dan di sini saya cuma menjalankan atau menjelaskan bagaimana cara menambah komponen pada KitKat, membuat routingan, membuat ke PCB, menambahkan komponen 3D-nya, dan menambah komponen yang tidak ada pada 3D tersebut dengan cara mendownload saya downloadnya di GrabCAD. Nah, ini hasilnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.